Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Edi Darmoyo. Sekarang kita akan bertemu dengan pasangan yang akan mengisi kelas inspirasi kita dalam program Be Happy Couple. Ya. Apa kabar, Mas Indi sama Mbak Novi? Alhamdulillah sehat biasa. Jadi hari ini saya bersyukur sekali kepada Allah. Saya datang ke kota Pati dan datang ke rumah beliau berdua dan kita mau sharing nih, ada sharing. Di dalam kehidupan ini ada dua mainstream yang sangat besar dalam pikiran manusia. Yang pertama adalah begini. Kalau kamu punya istri, kalau kamu ini suami istri, tolong istri itu tidak usah diajak berbisnis. Biarlah bisnis itu diurus oleh suaminya, gitu Mas. Ya, itu dulu saya sering dengar begitu ya. Tapi sekarang ini era sudah berubah. Kalau kita punya istri yang memang punya potensi dan bisa diajak mendukung bisnis kita, maka nggak ada salahnya kita bersama-sama membangun bisnis sambil membangun keluarga. Nah, cuma problemnya adalah seringkali ketika keluarga ini membangun bisnis, yang terjadi adalah gontok-gontokan. Bukannya komunikasi yang semakin bagus, tapi justru yang memicu konflik, perselisihan dan sebagainya. Nah, kita ingin ini ya, saya dan teman-teman ya berharap ada semua, termasuk yang memilih yang kedua. Bagaimana kita memanfaatkan potensi pasangan kita untuk membangun keluarga yang samara, sakinah, mawaddah warahmah, dan juga bisnis yang berkembang, berkah dan berlimpah. Setuju ya? Amin. Setuju. Nah, ini saya hari ini ditemani nih, namanya Mas Indiatno, saya panggil Mas Indi ya, dan sama Mbak Novi. Suami istri sudah menikah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Putranya berapa? Baru dua. Nah, ini mereka berdua sudah teruji 12 tahun dan sekarang membangun bisnis yang berkembang di Dermaga Corporation dan sudah mengembangkan bisnis yang terus berkembang. Kalau boleh tanya nih Mas Indi sama Mbak Novi, dulu siapa ini yang pertama kali nembak duluan siapa? Nih. Iya betul. Ya, kalau yang nembak saya, ya. Tapi mungkin yang suka duluan. Oh. Iya, saya suka duluan. Oh, suka duluan ya. Oke. Gak tahu kenapa waktu dulu wajahnya nggak seperti ini. Nah ini, ya, saya pengen nanya nih, kira-kira apa yang menyebabkan Mbak Novi kok suka sama sosok Indi ini dulu gimana? Apakah karena penampilannya atau karena kesederhananya atau apanya kira-kira? Dewasa sih. Dewasa. Iya. Oke, lebih dewasa. Iya, karena saya anak tunggal. Oh, anak tunggal, butuh sosok yang Dewasa ngomong gitu ya. Ngomong. Terus Mas Indi, bagaimana ceritanya waktu itu kok kemudian memutuskan untuk memilih Mbak Novi sebagai pendamping? Iya. Saya orangnya penasaran. Jadi sering berkali-kali dalam arti menghadapi sesuatu itu dengan penasaran, gitu ya. Karena beliau ya, istri saya waktu itu, Novi itu, ada sesuatu yang membuat saya penasaran. Dari sikapnya gitu kan, dari ya tingkah lakunya, sosoknya itu membuat saya penasaran. Oh gitu, gitu ya, penasaran ya. Betul. Oke. Pada ini kita bicara tentang nostalgia dulu ya. Ada nggak lagu yang berkesan pada saat itu kalau diputar itu mengingatkan momen itu? Ada nggak? Oh iya. Lagunya itu Ari Lasso. Ari Lasso. Seputih. Yang mana? Seputih hatiku. Ari Lasso itu Agnes Monica. Agnes Monica yang menyamar jadi Ari Lasso. Ada Ari Lasso juga itu. Iya, Terus sekalian, selalu ada nostalgia, selalu ada momen, dan itu pasti selalu kita ingat kan ya. Dan kalau kita mengingat kembali, maka akan muncul lagi perasaan-perasaan pada masa itu yang bisa menambah gairah cinta kita, bisa mekar kembali. Nah, ceritanya begitu. Maka tahu sekalian, jangan lupakan nostalgia cinta kita. Ya. Bagaimana dulu bertemu, mengapa dia tertarik bagiku, mengapa dia istimewa bagiku. Ini perlu kita jadikan sebagai monumen kebersamaan kita. Terus ceritanya nih, cinta itu kan harus diuji kan. Yes. Ya. Pernah nggak mengalami masa-masa krisis ketika setelah berkeluarga? Mungkin Mbak Edi bisa diceritakan. Apa sih? Ternyata tidak semuanya tuh harus berjalan mulus begitu ya. Gimana? Pernah nggak? Ya luar biasa.
perjuangan untuk mendapatkan Novi ini luar biasa. Oh. Ya, karena ya seperti yang tadi Novi sampaikan, banyak yang suka. Oh, oke. Jadi saya merasa tertantang waktu itu, makanya alhamdulillah gitu kan. Di saat ujian terberat itu waktu mau melamar ya waktu itu, gitu. Oh. Karena sempat ditolak sama bapak. Wah, Bapaknya Dulu enggak direstui. tidak direstui. Ya, belum ya, direstui ya. orang tua, mungkin karena belum belum banyak. terlihat. Ya, Belum belum terlihat. kelihatan karena masih unyu. Masih ingusan ya. Terus jalan terus, maju terus. Alhamdulillah jalan terus, maju terus, saya buktikan bahwa saya bisa mewujudkan itu, dan alhamdulillah di 2007 secara resmi saya sama orang tua gitu kan melamar, alhamdulillah bisa diterima lamaran kami. Oh gitu ya. Oke. Dan begitu akhirnya yang diterima adalah Mas Indi, perasaan Mbak Novi bersyukur. Ya bersyukur. Karena saingan saya dulu waktu itu perwira. Oh, perwira. Masya Allah, perwira militer ya. Perwira polisi. Oh, perwira polisi. Iya. Wah, ini benar juga ini kadang-kadang. Ya, tapi cinta itu harus diuji, teman-teman sekalian ya. Dan Anda yang sekarang ini sudah mengarungi masa-masa pernikahan yang sudah mungkin puluhan tahun, tentu ingat bahwa semuanya itu memang penuh ujian. Iya. Terus setelah berkeluarga pertama, apakah semua berjalan mulus? Belum berkeluarga juga mau Ada nikah lagi? juga, ini mau Apa? nikah. Ujiannya apa? Ini mau nikah juga. Oh gitu. Iya. Pernah juga? Iya. Gimana ceritanya itu? Jadi waktu itu Sudah putus kami. kami tidak tidak ada apa, tidak ada hubungan lagi gitu kan. Iya. Maksudnya sempat apa namanya? Tidak ada komunikasi. Iya, oke. Putus kontak ya waktu itu. Putus kontak 1 Putus tahun. kontak itu hampir Satu 1 tahun. tahun. 1 tahun. Oke. Ya. Ya saya sempat mau nikah dengan orang lain. gitu. Wow, Nah, tapi nggak tahu Mbak Novi dia mau nikah. Ya. Tahu. Tahu juga. Tahu. Kapan itu tahu juga. Tahu. Wow, gitu ya. Jadi kayak Ini gimana ya terus sih? akhirnya nggak tahu ya, kuasa Allah ya, jadi kita bertemu lagi dan memutuskan, dan saya memutuskan yang calon calon saya, saya. ini memutuskan calonnya. Masya Allah. Nggak gitu tahu ya. caranya. Iya, iya, Jadi, iya. Ya kembali ke Jogja ya. Kembali ke Jogja. Jadi ada memori Ada yang momen tertanam, kita gitu, ketemu momen lagi lagi. ketemu di Jogja, akhirnya kita CLBK. Cinta lama beresmi kembali. Cinta lama belum kelar. Oh, iya belum kelar. Dan ternyata masih kosong. Ya, Oke. akhirnya alhamdulillah direstui kita nikah di tahun 2008. 2008. Waktu itu kami pinginnya tanggal 1 Januari ya, 1 Iya, Januari, itu tapi nggak karena bisa. orang tua nggak bisa karena waktu itu kondisi di Pati, kondisi banjir. Waktu Banjir besar. pernikahan banjir besar waktu itu 2008. Banjir nasional. Alhamdulillah nikah di tanggal 3 Januari 2008. Alhamdulillah. Akad nikah. Masya Allah. Ya, terwujud, terkabul. Masya Allah. Nikahnya terkabul setelah nikah. Nah, ini Setelah tantangan nikah saya kali ini yang penting ini karena kita perlu Masya Allah. karena ini nih Mbak Novi sama Mas Indi, kita belum bekali anak-anak kita ini. Ya seolah sekarang tuh kalau dikatakan aku cinta padamu tuh langsung nggak pakai mikir gitu ya. Nah, gitu. Seolah kalau dia tuh yang terbaik bagiku nih. Iya. Apalagi sekarang ini banyak yang suka drama-drama Korea gitu ya. Kita harus bekali mereka bahwa ternyata tidak selalu mulus nih, betul nggak? Betul. Nah, coba saya ingin tahu Oke. perjuangannya tuh kan. Insya Allah. Jadi gini, nikah 2008 alhamdulillah atas perjuangan saya ya, karena waktu itu saya 2002 sudah kerja gitu kan, sudah lulus dari S1, terus saya berkarir di dunia kontraktor. Oke, waktu itu. ya. Alhamdulillah ada sedikit banyak rezeki itu kan, akhirnya itu untuk modal nikah 2008. Oke. Tapi setelah nikah justru mengalami kehabisan, bahkan kami mulai rumah tangga itu dari titik minus. Oh. Bukan dari nol Bukan dari nol lagi. lagi. Bukan dari nol, malah minus. Minus. Biasanya rata-rata orang habis nikah kan honeymoon. Iya. Kita nggak ada honeymoon. Maka di kos-kosan ukuran 3 Kita kali 3. tinggal di kos-kosan ukuran 3x3. Oh. Kamar mandinya di luar. Bayangkan pengantin baru, kamar mandi di luar. Ini kayak mahasiswa kos bareng gitu nih ya. Iya. Oh iya. Karena kita memang tidak mau memberikan beban ke orang Orang tua. tua. Jadi orang tua jangan sampai tahu kalau kita lagi memang
Dan sepakat ya bahwa Ya. kondisi yang berat itu pun tidak tersampaikan ke Tidak, orang tua. tidak Pokoknya orang tersampaikan. tua taunya baik-baik saja. Baik-baik saja. Luar Jadi biasa. kami berkomitmen bahwa apapun yang terjadi di rumah tangga kita ya Antara saya dengan Novi dan saya. Oke. Jadi Betul. orang tua taunya baik-baik saja. Hmm. Padahal Novi ini anak tunggal. Iya, iya. Gitu. Tapi mau bersusah payah dengan saya. Oke. Itu yang luar biasa bagi saya. Dalam arti itu merupakan anugerah yang luar biasa buat saya. Sosok Novi ini adalah mau menutupi segala kelemahan sang suami Iya, iya. awal-awal nikah itu. Hmm. Jadi kami waktu itu mau berangkat ke Jogja pun harus jual TV. Oh. Harus jual TV. Harus jual TV. TV TV 14 in. 15 in. 14 in. 14 in. 14 in. Masih ingat lagu berapa? Waktu itu laku 700.000. Oh, 700 ya. 700 Itu untuk ya. untuk uang saku ke Jogja. Iya. Untuk- Tapi alhamdulillah karena saya meyakini bahwa segala sesuatu itu pasti Allah nggak tidur ya. Allah itu maha melihat. Jadi alhamdulillah saya nggak jadi ke Jogja. Terus? Akhirnya saya diminta teman suruh bangunkan sebuah mall di Purwokerto. Di Purwokerto. Jadi alhamdulillah saya nggak jadi ke Jogja. Saya akhirnya dapat pekerjaan kontraktor di Purwokerto. Lah dari situlah kami menempati kos tadi ya ukuran 3x3. Istri kalau dari Jogja itu karena belum selesai belum sempat dokter waktu itu. Sudah. Oh. Sudah, cuma nunggu suratnya. izin praktek. Oke. Jadi masih ngirawiri ke Jogja. Wirawiri jadi asisten dosen. Kalau dari juga. Jogja nginepnya bukan di rumah mewah atau hotel mewah, tapi di kos-kosan yang alasnya tidak pakai spring bed, pakai busa. Pakai busa. Iya. Ya. Lah tadi yang disampaikan kamar mandi di luar. Jadi Oh. kita honeymoonnya mandinya harus keluar. Keluar, iya. Kalau fajar itu. Aduh, iya, harus melewati pagi ya. melewati Melewati kamar-kamar banyak yang lain. kamar. Masya Allah itu luar Bayangkan, biasa. bayangkan itu luar biasa. Ya alhamdulillah dari situ kita tidak diam, yaitu mungkin ya anugerah dari Allah. Sang istri ini bisa menutupi aib sang suami. Kelemahan Mungkin suami itu ya. Mungkin itu pesan untuk teman-teman bahwa janganlah apa yang namanya ini rumah tangga ya sudah yang tahu kita, yang tahu antara istri dan suami. Dulu Jadi pernah ya apa itu makan setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 makan ayam atau lele. Dijadwal. Iya, tanggal 10 sampai tanggal 20 itu makan soto Sukaraja tapi bagi 2. Oh. Iya. Terus kayak lumpia bum itu juga bagi 2, nasinya dari kos-kosan. Setelah tanggal 21 kita nasi kucing. Mie gelas. Ingat ya mie gelas Oke, ya, oke. tragedi mie Jadi gelas. seperti itu. Jadi dalam arti awal kami Di kos-kosan. menjalani pernikahan awal itu di kos-kosan Oke. di daerah Unwiku. Wow. Purwokerto, Purwokerto. Jadi di kota kenangan dan kenangan. Kenangan banget di sana. Oke, sekarang saya mau tanya sama Mbak Novi ini, tidak banyak loh wanita yang bisa sabar mendampingi suami di saat berat. Itu apa yang Anda jadikan pegangan untuk bisa mendampingi suami di saat-saat berat seperti itu? Coba dia sharing ini untuk banyak generasi muda, mungkin pasangan yang sedang mengalami problem itu kan juga butuh inspirasi dari kita. Betul, Ya. iya. Setidaknya saya tidak seperti yang dibilang seperti yang dikatakan suami. Pertama kali memang memilih pasangan itu jangan dari oh ini pekerjaannya apa, ini uangnya banyak dari orang kaya, dari casingnya itu. Saya memang dari dulu memang saya tidak memikirkan ke sana. Cuman awalnya memang Mas Indi itu orangnya tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab yang saya pegang dari seorang laki-laki itu tanggung jawab. Dari karakternya itu. Karakternya, ya. tanggung jawabnya, karakternya kuat ke tanggung jawab. Oke. Sama yang kedua itu tidak pernah keras sama perempuan. Jadi selama kami kenal dekat tuh beliau melontarkan kata-kata kasar pun sampai sekarang alhamdulillah. Masya Allah. Jadi mengayomi saya. Jadi ya misalnya kalau nanti generasi muda yang kepengen punya pasangan, jangan dilihat dulu dia itu orang kaya, belum tentu. Iya, Kalau orang kaya ataupun orangnya berduit ataupun orangnya punya pangkat tinggi pun kalau memang tanggung jawab sama tidak mengayomi istri sama saja. Apalagi suka kekerasan. Wah, itu. Itu berat ya. Jadi walaupun kita seperti ini, walaupun saya dituntut untuk hidup seperti itu, ya menurut saya sih susah, tapi kalau susahnya saya nikmati sih enggak. Jadi kalau suami mau menikmati, saya mesti harus mau menikmati, mengiringi, mensyukuri apa yang diberikan suami ya alhamdulillah. Oh, oke, Masya Allah.